Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersamai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen. Dalam lindungan Tuhan, tulah demi tulah datang, dari bangsa Israel tertolong, terpelihara, sebab Engkau gembala yang baik. Demikian juga kami bagaikan domba-domba yang Engkau, dan kami pelihara anak-anak kami, suami kami, cucu kami, hidup kami pelihara. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Engkau teristimewa. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 23. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai ayat 22. Kisah Rasul-Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayat 22. Komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Cuma mereka yang mengadakan komplotan ini lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menghancurkan para kepala pasukan, supaya menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah kamu hendak menerus meriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum dia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadang itu. Ia datang ke Makkah, dan setelah diizinkan masuk ia memberitahukan kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkatanya, bawalah anak itu kepada kepala pasukan, kan ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukan kepadamu. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan putusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan merintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal itu kepada. Puji Tuhan. Sesuatu yang baik belum tentu baik buat orang lain. Ingat, sesuatu yang baik yang saudara kerjakan belum tentu baik bagi orang lain. Camkan baik-baik. Sesuatu yang baik yang saudara kerjakan belum tentu bagi orang itu baik. Gimana kita tahu rahasianya? Kita perhatikan ayat yang ke-12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Apakah Paulus berbuat jahat? Tidak. Apakah Paulus merugikan orang Yahudi? Tidak. Apakah saudara merugikan orang lain? Tidak. Di sini terdapat sesuatu yang baik yang kita kerjakan belum tentu orang menerima yang baik. Jangan terkonsep dalam pikiran kita ingin laku yang baik, nanti akan jadi orang yang berbaik. Belum tentu.
Belum. Sebab iblis gentayangan. Dia mencari kesempatan untuk melakukan yang jahat. Ingat firman Tuhan Kejadian 4 ayat 7. Engkau harus berkuasa. Sebab dosa sudah mengintip di pintu hati. Ingat Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan pada iblis. Iblis bukan selak yang masuk. Sedikit saja masuk selak, merusak sesuatu hal yang gak baik, bisa jadi rusak. Maka betapa penting kita menjaga, jangan beri kesempatan iblis. Baik dalam rumah tangga kita, sebagai suami istri, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, jangan memberi kesempatan iblis berkarya dalam hidup kita. Kalau kesempatan, timbullah sesuatu yang tidak baik. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata apa yang diperbuat Paulus yang baik, justru banyak orang teristimewa saat ini, 4 kompotan 40 orang yang siap mau membunuh Paulus. Bukan siap membunuh, tapi dia bersumpah dan mengutuk. Hebat ya. Sebelum dia membunuh Paulus, dia tidak memakan. Berarti dia melakukan yang jahat, yang baik ibarat dengan jahat. Inilah hidup dunia ini. Dunia hari semakin jahat. Dunia semakin hari semakin jahat. Kita sebagai anak Tuhan hati-hati. Kita pikir baik, hati-hati. Kita harus jaga hidup dengan baik. Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta pernyataan Tuhan. Pagi-pagi sebelum kita bekerja atau aktivitas lain, cari Tuhan, berdoa, minta pernyataan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Setelah itu saudara sedang bekerja, berdagang, sekolah. Saya percaya penyertaan Tuhan atau iman menyertai Tuhan sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Benar Bapa di surga, sesuatu yang baik belum tentu baik bagi orang lain. Betapa penting kami Tuhan menjaga sikap hidup kami dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, Tuhan tongkat dan ganda Tuhan yang baik. Biar tongkat dan ganda Tuhan menyertai kami, bukan bekerja, berdagang, sekolah, bertai jalan kami. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang apapun juga. Bahkan segala kebutuhan kami Engkau siapkan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, bahkan Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah menjelang tahun politik ini Tuhan, biarlah Kau berikan amalan buat negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.